Dan pada pertemuan keempat membahas mengenai bentuk susunan negara. Secara umum negara terbentuk ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara bagian yaitu federal state. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan negara berdaulat serta tidak tersusun atas bagian-bagian negara lain, yang artinya negara kesatuan ini hanya terdiri dari satu negara saja dan hanya memiliki satu pemerintahan yang berkuasa, yang dimana kewenangannya berada di tangan pemerintahan pusat atau sistem sentralisasi. Terdapat 4 model yang digunakan di dalam negara kesatuan. Yang pertama, vertical management model, yang kedua central representative, yang ketiga unification model, dan yang keempat mixed model. Selain itu, terdapat karakter dari negara kesatuan. Yang pertama, mempunyai satu konstitusi yang berlaku dan diakui oleh negara tersebut. Yang kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat atau sentralistik. Yang ketiga, memiliki satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat. Dan yang terakhir yaitu dominan pusat yang kuat. Selanjutnya ada negara serikat atau federal state. Negara serikat ialah bentuk suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang sendiri yang harus sesuai dengan konstitusi dasar negara federal tersebut. Setiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, serta kabinetnya sendiri dalam menjalankan pemerintahan di tiap negara bagian tersebut. Karakter dari negara federal ini, yang pertama, satu wilayah negara yang terbagi atas negara bagian, yang kedua kedaulatan ganda, dan yang ketiga hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah yang bersifat koordinatif atau kooperatif, kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama yang minimal. Pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Terdapat 4 aspek kategori mengenai bentuk pemerintahan, yang itu yang pertama ada autokrasi. Autokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai kesatuan yang kekuatan yang dipegang oleh satu orang. Maka dapat dikatakan bahwa autokrasi ini bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang dengan memiliki kendali yang besar terhadap unsur pemerintahannya tersebut. Yang kedua, oligarki, yaitu pembentukan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kepentingan yang digunakan untuk mereka sendiri. Yang ketiga yaitu monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dikuasai penuh oleh satu orang yang biasanya dipimpin oleh raja ataupun ratu. Monarki ini menerapkan sistem kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada seseorang, tanpa pemilihan dan tanpa batasan waktu kekuasaan. Yang keempat yaitu republik. Republik ini berasal dari istilah res publica, yaitu kepentingan umum. Maka republik itu ialah bentuk pemerintahan yang dikehendaki dan dikendalikan oleh masyarakat banyak, dan ketentuan dipilih oleh rakyat dan dipimpin oleh presiden dengan jabatan yang telah ditentukan. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD yaitu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada presidensial, indikatornya yaitu yang pertama kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR karena parlemen sejajar dengan pemerintahan. Dan yang ketiga, para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua, mengenai parlementer. Parlementer indikatornya yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbolis nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dan yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Dan yang terakhir yaitu kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pada pertemuan selanjutnya mengenai negara autokrasi dan negara demokrasi modern. Negara autokrasi modern ialah negara autokrasi merupakan suatu kekuasaan pemerintah yang hanya dipegang oleh satu orang saja,
baik dalam ekonomi, politik, sosial, dan militer. Pada abad pertengahan Yunani, autokrasi ini digunakan untuk pemegangan gelar kaisar. Aturan yang digunakan oleh negara autokrasi ini tidak terbatas dan bersifat absolut, serta tidak tunduk terhadap batasan hukum atau legislatif. Indikator-indikator yang terdapat di dalam autokrasi modern ini yaitu yang pertama sistem satu partai atau partai tunggal, yang kedua menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, yang ketiga organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, yang keempat penentuan wakil rakyat yang masih dominan penguasa, yang kelima eksekutif dominan. Selanjutnya mengenai negara demokrasi modern. Negara demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani pada abad kelima di Athena kuno. Demokrasi ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang kebalikan dengan autokrasi. Maka dari itu demokrasi merupakan suatu sistem kekuasaan yang melibatkan seluruh warga dalam memegang dan mengendalikan kekuasaan, karena hal tersebut menjadi sebuah pijakan untuk seluruh warga. Indikator-indikator yang terdapat di dalam demokrasi modern ini, yang pertama sistem multipartai, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan rakyat, yang ketiga kumpulan atau kesatuan daripada individu, yang keempat rakyat memiliki kendali penentuan wakil secara penuh, dan yang kelima undang-undang yang dominan. Pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai teori pembatasan kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan terdapat teori yang dikembangkan oleh Maurice Duperger, yaitu mengenai 3 metode dalam melaksanakan pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa. Di antaranya yang pertama secara langsung. Secara langsung ini mekanismenya digunakan melalui pemilihan para penguasa yang dipilih oleh masyarakat secara bebas dan benar, pembagian kekuasaan, serta kontrol yurisdiksional. Yang kedua ini menambah dan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, yang berarti masyarakat memiliki kekuasaan yang seimbang dalam menolak pengaruh-pengaruh penguasa. Yang ketiga pengadilan pembatasan pihak penguasa dari masyarakat, yang dimana masyarakat ini memiliki peran atas pengadilan pembatasan kekuasaan terhadap penguasa tersebut baik secara internal ataupun eksternal. Yang kedua mengenai trias politika. Konsep trias politika ini berarti pemisahan kekuasaan atau biasa disebut sebagai ide pemisahan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang atau rule making function, yang dimana lembaga eksekutif ini di dalamnya terdapat presiden dan satuan kerja pemerintah. Yang kedua legislatif. Legislatif ini merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang atau rule application function, yang dimana legislatif ini memiliki kaitan kerja dengan eksekutif, yaitu mengenai pembuatan undang-undang, contohnya yaitu DPR. Dan yang ketiga yudikatif merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam mengadili hal-hal yang melanggar undang-undang atau rule education function, yang dimana lembaga ini dilakukan oleh lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.